Balas serangan Zionis, milisi pro-Iran di Irak meluncurkan drone kamikaze ke pelabuhan Eilat di Israel hingga Zionis keok begini. Pejuang dari kelompok perlawanan anti-teror Irak telah melancarkan serangan pesawat tak berawak terhadap sasaran strategis di bagian paling selatan wilayah yang diduduki Israel pada tahun 1948. Itu sebagai tanggapan atas serangan terhadap pangkalan militer yang menampung Koalisi Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak. Perlawanan Islam di Irak, sebuah kelompok payung pejuang anti-teror, dalam sebuah pernyataan yang dipublikasikan di saluran Telegramnya, mengaku bertanggung jawab atas serangan terhadap situs vital di Pelabuhan Eilat yang terletak di ujung utara Jalur Merah Laut pada Sabtu pagi. Dikatakan bahwa serangan pesawat tak berawak itu dilakukan sebagai kelanjutan dari fase kedua perjuangan melawan rezim pendudukan Israel untuk mendukung warga Palestina di Gaza, dan sebagai pembalasan atas pembantaian yang dilakukan entitas Zionis yang merebut kekuasaan terhadap orang-orang biasa di wilayah yang terkepung. Pasukan Mobilisasi Populer (PMF) Irak mencatat bahwa serangan tersebut juga dilakukan sebagai pembalasan atas pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan sebagai respons terhadap agresi terhadap kamp Hashd al-Sha'abi. Saluran berita televisi berbahasa Arab Lebanon Al-Mayadeen melaporkan bahwa serangan udara menargetkan pangkalan militer Chalso di selatan Baghdad semalam dan menghantam pintu masuk utama ke pangkalan tersebut dan kantor milik Hashd al-Sha'abi. Laporan itu menambahkan bahwa serangan itu kemungkinan besar dilakukan oleh kendaraan udara tak berawak. Sumber militer Irak yang tidak disebutkan namanya menyatakan bahwa 3 personel militer Irak terluka dalam serangan itu. Baca juga pangkalan militer milisi pro-Iran di Irak dibom dalam sebuah pernyataan. Hashd al-Sha'abi mengatakan, ledakan telah menimbulkan kerugian material dan korban jiwa tanpa menyebutkan jumlah korban luka. Kelompok tersebut mengkonfirmasi bahwa lokasi mereka di pangkalan militer telah diserang dan penyelidik telah dikirim ke lokasi tersebut. Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka melakukan serangan terhadap wilayah Palestina yang diduduki Israel. Menanggapi pertanyaan dari AFP, 2 sumber keamanan tidak mau mengidentifikasi siapa yang bertanggung jawab atau mengatakan apakah itu serangan pesawat tak berawak. Ledakan itu mengenai peralatan, senjata, dan kendaraan, kata seorang pejabat Kementerian Dalam Negeri. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Tak lama setelah ledakan, militer AS mengatakan pasukannya tidak berada di balik laporan serangan di Irak. Amerika Serikat belum melakukan serangan udara di Irak hari ini, tulis Komando Pusat S. CENTCOM di platform media sosial X, seraya menambahkan bahwa laporan bahwa pasukan Amerika telah melakukan serangan tidak benar. Secara terpisah, koalisi militer pimpinan AS yang konon dibentuk untuk melawan kelompok teroris Daesh mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka tidak berpartisipasi atau menyerang lokasi di Irak. Ledakan di pangkalan militer Irak terjadi ketika perlawanan Islam di Irak berjanji akan melanjutkan operasi pembalasannya sampai Israel menghentikan genosida di Gaza. Perlawanan Islam di Irak mengatakan mereka telah melakukan serangan baru terhadap sasaran Israel di wilayah pendudukan Palestina.
koalisi tersebut telah melancarkan banyak serangan terhadap sasaran-sasaran Israel sejak rezim pendudukan melancarkan perang genosida di Gaza pada awal Oktober. Sayap militer Hamas Brigade Izz Al-Qassam mengumumkan telah menghabisi 14 tentara dalam perang sengit di 2 wilayah Gaza hanya dalam waktu beberapa menit saja. 9 tentara Zionis dibantai di wilayah Zana dan 5 lainnya di wilayah Al-Amal. Dalam pengumuman hari Sabtu kemarin, Brigade Al-Qassam mengatakan operasi di Zana, Timur Khan Yunis telah menunjukkan semakin besarnya kekuatan kelompok perlawanan Palestina di Gaza Selatan. Mengutip laporan Palestine Chronicle, 9 tentara Israel tewas dan beberapa lainnya terluka di sana akibat tembakan langsung terhadap 4 tank Merkava dengan peluru anti lapis baja. Para serdadu Al-Qassam tetap berada di daerah tersebut sampai pasukan Israel lainnya datang untuk menyelamatkan rekan-rekan mereka yang terluka, di mana ladang ranjau yang telah disiapkan sebelumnya telah menunggu mereka. Menurut Brigade Al-Qassam, 3 perangkat anti personel berukuran besar meledak di antara para prajurit Zionis secara bersamaan. Pertempuran sengit lainnya pecah di lingkungan Amal, sebelah barat Khan Yunis. 5 tentara Israel tewas dari jarak 0. Menurut Brigade Al-Qassam, sejumlah tentara Zionis lainnya juga terluka. Brigade Al-Qassam tidak memperkirakan jumlah korban tewas dan luka tambahan di antara pasukan Israel akibat serangan pertempuran sengit di 2 wilayah tersebut. Namun Al Jazeera melaporkan bahwa 3 helikopter militer Israel terlihat mengangkut para tentara yang tewas dan juga terluka. Sementara itu, sayap militer Jihad Islam Palestina Brigade Al-Quds mengatakan bahwa mereka telah menembaki dengan mortir sebuah pertempuran pasukan pendudukan Israel di pusat Khan Yunis. Kelompok tersebut juga mengindikasikan bahwa para anggotanya ikut bergabung dengan Brigade Al-Qassam dalam pertempuran sengit melawan pasukan Zionis di beberapa wilayah. Menurut kelompok tersebut, semua pejuang berhasil mundur dengan selamat setelah menimbulkan kerusakan parah pada pasukan Israel yang menyerang.